Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Jilian dari kelas B4 Farmasi, NIM F2018011169. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan kuantitatif struktur obat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas mengenai hubungan kuantitatif struktur obat, yaitu menurut Crum, Brown, and Fraser 1869, Haksa adalah aktivitas biologis alkaloida alam seperti strikin, brusin, tebain, kodein, morfin, dan nikotin akan menurun atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida. Kemudian, efek biologis suatu senyawa merupakan fungsi dari struktur kimianya. Kemudian, menurut Overton 1897 dan Mayer 1899, Haksa adalah efek narkosis senyawa-senyawa yang mempunyai struktur kimia bervariasi berhubungan dengan nilai koefisien partisi lemak atau air. Kemudian menurut Corwin, Hans, dan kawan-kawan 1963, Haksa adalah hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat melalui sifat-sifat kimia fisika, kelarutan dalam lemak atau lipofilik, derajat ionisasi atau elektronik, dan ukuran molekul atau strenik. Selanjutnya kita masuk di konsep bahwa aktivitas biologis suatu senyawa berhubungan dengan struktur kimia. Kemudian pertama kali ditemukan oleh Crum, Brown, and Fraser 1869. Mereka menunjukkan bahwa aktivitas biologis beberapa alkaloida alam seperti strikin, brusin, tebain, kodein, dan morfin serta nikotin yang mengandung gugus amonium tersier akan menurun atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida melalui reaksi metilasi membentuk amonium quaterner. Mereka juga memberikan postulat bahwa efek biologis suatu senyawa merupakan fungsi dan struktur lainnya. Selanjutnya kita masuk di bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru, yaitu dengan yang pertama aktivitas lebih besar, kemudian lebih selektif, toksisitas atau efek samping lebih rendah, kemudian kenyamanan yang lebih besar, lebih ekonomis, dan faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin dan jalur menjadi lebih pendek. Kemudian model pendekatan Haksa itu ada dua, yaitu model de novo Free-Wulfson dan model Lever-Hines. Kemudian kita masuk di pendekatan senyawa Haksa Free-Wulfson. Free dan Wulfson 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan dengan model de novo atau model matematik Free-Wulfson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut. Kemudian kita masuk di model de novo. Kurang berkembang karena tidak dapat digunakan bila efek substituen bersifat tidak linear atau bila ada interaksi antara substituen. Kemudian selain itu, model ini memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen yang bervariasi untuk dapat menarik kesimpulan yang benar. Meskipun demikian, model ini juga mempunyai keuntungan karena dapat menghubungkan senyawa kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologis dari turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona.
Model ini digunakan bila tidak ada data tetapan kimia fisika dari senyawa-senyawa yang diteliti dan uji aktivitas lebih lambat dibanding dengan sintetis turunan senyawa. Kemudian kita lanjut di pendekatan Hansa-Hens. Menurut Hansa-Hens 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik atau N, elektronik atau A, dan sterik atau ES. Kemudian, model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linier atau Linear Free Energy Relationship atau LIFR, atau bisa disebut sebagai pendekatan thermodinamik. Kemudian kita lanjut di contoh model Hansa-Hens dalam pengembangan obat penyakit degeneratif dan kanker. Yang pertama yaitu parameter sifat fisika kimia dalam Hansa model Hens. Parameter sifat fisika kimia yang sering digunakan dalam Hansa model Hens adalah parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Kemudian yaitu parameter hidrofobik atau lipofilik yang sering digunakan dalam Hansa antara lain yang pertama itu koefisien partisi, kedua yaitu ketetapan Hens-Fujita, kemudian ketetapan fragmentasi F, keempat yaitu ketetapan kromatografi dan ketetapan distribusi. Selanjutnya kita masuk di ketetapan elektronik. Ada 3 jenis sifat elektronik yang ditemukan di Hansa model LIFR-Hens, yaitu yang pertama pengaruh berbagai substituen terhadap reaktivitas bagian molekul yang tidak mengalami perubahan. Kedua yaitu sifat elektronik yang berkaitan dengan tetapan ionisasi atau pKa dan berhubungan dengan bentuk terionkan dan tak terionkan dan dari suatu senyawa pada pH tertentu. Ketiga yaitu sifat oksidasi, reduksi atau reaksi kimia. Kemudian kita masuk di tahapan elektronik yang sering digunakan dalam hubungan struktur dan aktivitas adalah yang pertama yaitu tahapan elektronik Hammett, kedua yaitu tahapan Carton, ketiga tahapan Taffy, keempat tahapan F dan R, Seasin-Lupton, dan kelima yaitu tahapan elektronik lain. Kemudian kita masuk di parameter sterik. Tetapan sterik substituen dapat diukur berdasarkan sofat, menua, gugus-gugus, dan efek pada gugus kontak obat dengan sisi reseptor yang berdekatan. Yang pertama yaitu refraksi molar, kedua parakor, ketiga tetapan sterik Hancock, keempat yaitu tetapan dimensi van der Waals, kelima tetapan sterik Carton, dan keenam yaitu tetapan sterimol-Verloop. Kemudian kita masuk di analisis statik Hansa model Hens. Perhitungan statik yang sering digunakan dalam hubungan struktur dan aktivitas melalui parameter-parameter kimia fisika adalah analisis regresi linear. Terbagi menjadi 3 yaitu regresi linear, kemudian regresi non-linear, dan kriteria statik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.